Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala ta'ala bi kitabil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa taqaddallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Masyarul hadirin jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang baik ini senantiasa kita memuji syukur kehadirat Allah. Seluruh nikmat, karunia dan hidayah diberikan Allah kepada kita. Kesempatan ini pula kita gunakan waktu yang sangat singkat untuk meningkatkan iman dan takwa kita, mempertebal nilai takwa dan iman di dada kita. Karena hanya dengan itu kula panjenengan akan diberikan kemuliaan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Masyarul hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merayakan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Kurban, ada 3 tokoh sentral atau yang menjadi pusat perhatian dan pusat sejarah. Syariah Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 tokoh itu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dan yang ketiga adalah Siti Hajar. 3 tokoh ini adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai akhlak yang senantiasa dijalankan atau di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketiga-ketiganya dijadikan satu ubudiyah, satu ibadah di dalam pelaksanaan ibadah haji yang saat ini saudara-saudara kita melaksanakan di Makkatul Mukarramah. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Khalilullah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ismail kita kenal seorang anak yang patuh kepada orang tuanya, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Siti Hajar adalah seorang sosok ibu yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Beliau berjalan berkilo-kilo hanya sekedar untuk mencari air yang diperlukan minum bagi anaknya. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ditetapkan oleh Allah, disematkan oleh Allah, diberikan gelar Khalilullah, adalah orang yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wa takhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan Ibrahim menjadi kesayangannya bukan tanpa alasan. Allah menyematkan gelar kepada Nabi Ibrahim Khalilullah bukan tidak ada alasan. Nabi Ibrahim diberikan gelar itu karena sudah berhasil melewati seluruh ujian-ujian yang berat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, maka mengusik malaikat Jibril mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat, malaikat Jibril bertanya kepada Allah, apa alasan di balik Allah memberikan gelar Khalilullah kepada Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, mengapa engkau memberi gelar kepada Ibrahim Khalilullah, padahal dia orang yang sibuk dengan kekayaan dan keluarganya? Dengan demikian bagaimana mungkin ia pantas menjadi Khalilullah? Dalam satu riwayat Allah memberikan jawaban kepada malaikat Jibril, jangan kalian menilai secara lahiriah, tetapi lihatlah hati dan amal baiknya. Karena tiada di hatinya rasa cinta selain kepadaku. Bila kalian ingin menguji, wahai malaikat Jibril, ujilah dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril dengan jawaban Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka malaikat Jibril memberi ujian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya adalah Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga perintah itu dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ada beberapa alasan yang menguatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pantas diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah. Yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah-perintah yang lain. Bahkan disuruh untuk menyembelih anaknya tanpa pikir panjang, karena perintah Allah, maka itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dengan demikian maka pantas Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim seorang yang tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah karena beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyembelih anaknya, seluruh daya upaya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukurnya karena ketaatan Nabi Ibrahim, maka Ismail alaihissalam diganti dengan domba dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kesayangan Allah? Nabi Ibrahim ini adalah disebut sebagai bapaknya para tamu. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim selalu memuliakan tamunya. Siapapun yang hadir di rumahnya dimuliakan, dijamu dengan baik. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Nabi Ibrahim berjalan-jalan, pergi ke sana kemari, mencari orang untuk diajak ke rumahnya, hanya sekedar untuk menemani makan di rumahnya. Jadi Nabi Ibrahim mengajak orang-orang pergi ke rumahnya untuk makan bersama, sehingga Nabi Ibrahim termasuk orang yang gemar bersedekah. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar mengilhami kita bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan akan menjadi tonggak sejarah, menjadi contoh dan teladan bagi anak cucu kita. Dan bersyukurnya adalah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar menjadi syariat agama kita, agama Islam di dalam menjalankan ibadah haji dan umroh di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah. Mudah-mudahan tiga tokoh ini mengilhami kita. Mudah-mudahan tiga tokoh ini menjadi pedoman bagi kita untuk senantiasa kita ambil hikmahnya, kebaikannya, sehingga benar-benar kita termasuk orang-orang yang menjadi umat Rasulullah, umat Ibrahim alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna hajjan baitikal haram
wa ziyaratul qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bulughil maram. Allahumma ya Allah yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadim wala masaqati ma'as salamah wal afiyah maradan ba'da maradin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.